ekonomi Jakarta terlihat dari laporan perekonomian Provinsi DKI Jakarta Februari 2022. Perekonomian DKI Jakarta terus tumbuh dan membaik. Salah satu faktor peningkatan ekonomi dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat dengan kebijakan pelonggaran PPKM hingga level 1. Peningkatan mobilitas masyarakat juga terlihat pada pusat perbelanjaan Sarinah, Tanah Abang, dan pengunjung event Pekan Raya Jakarta 2022. Kota Jakarta dengan segala hiruk-pikuknya adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi masyarakat Indonesia. Kontribusi Kota Jakarta dalam berbagai sektor memang tak terbantahkan. Di sektor keuangan, outstanding kredit di Jakarta mencapai 29% dari kredit nasional. Dan simpanan masyarakat di Jakarta mencapai 49% dari total simpanan nasional. Dilihat dari produk domestik regional bruto, Jakarta menyumbang 15 hingga 17% dari PDB Indonesia. Kekuatan ekonomi Jakarta ditopang oleh sektor konsumsi, baik konsumsi masyarakat maupun konsumsi pemerintah. Peran Kota Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional telah disadari oleh para pendiri bangsa yang ikut mencanangkan pendirian pusat-pusat bisnis di jantung ibu kota. Bung Karno ini memiliki visi untuk membangun kota Jakarta sama atau bahkan lebih dari kota-kota besar lain di dunia. Nah, di dalam pemikiran Soekarno, nama yang paling tepat untuk Proserba yang akan dia dirikan itu adalah sebuah nama Indonesia yang membuat dia terinspirasi ya untuk mencintai orang-orang biasa atau rakyat jelata, yaitu Sarinah. Nah, Sarinah ini adalah pengasuh Soekarno ketika dia masih kecil gitu ya, yang banyak sekali membuat atau mendorong dia untuk mencintai rakyat kebanyakan. Pembangunan Tos Serba Sarinah yang dimulai pada 1963 akhirnya selesai dan dibuka untuk umum pada 1966. Pusat perbelanjaan modern pertama di Jakarta, Sarinah kemudian direnovasi sejak Juni 2020 dan dibuka kembali sejak 21 Maret 2022. Berbagai produk asli Indonesia dipamerkan di sini. Sarinah yang pasti memang sangat unik dan sangat fokus kepada lokalitas. Dan target Sarinah adalah menjadikan Sarinah ini one-stop destination mengenai Indonesia, mengenai lokalitas, dan juga mengenai local pride yang akhirnya Indonesia punya nation brand yang bisa dibanggakan untuk mengawal produk-produk lokal naik kelas. Selain Sarinah, salah satu lokasi sentra ekonomi yang dikenal dan menjadi kebanggaan warga ibu kota adalah Pasar Tanah Abang. Sejak tahun 1970-an atau pada masa pemerintahan Orde Baru, Pasar Tanah Abang dikhususkan untuk perdagangan produk tekstil dan turunannya, mulai dari beragam jenis pakaian dan aksesorisnya. Kekhususan Tanah Abang bertahan hingga hari ini. Pembeli yang datang ke Tanah Abang berasal dari seluruh Indonesia. Bahkan pembeli dari luar negeri juga turut meramaikan aktivitas perdagangan Tanah Abang. Banyak dari daerah-daerah, dari Makassar, Palembang, dari Medan, dari Kalimantan, dan seperti Banjarmasin, Samarinda. Gitu. Banyak, bahkan dari Malaysia juga sempat banyak juga masuk ke Tanah Abang gitu ya. Bahkan sebelum krismon dulu, sebelum krisis moneter, dari Afrika banyak masuk. Iya, pedagang-pedagang Afrika itu langsung belanja ke Tanah Abang, bawa dolar bertas-tas gitu. Berbagai sektor ekonomi telah dibuka kembali dengan tingkat maksimum kapasitas yang lebih longgar. Salah satunya adalah event Pekan Raya Jakarta. Event PRJ merupakan ajang pameran produk-produk terbesar, terlama, dan terlengkap se-Asia Tenggara. Pada tahun ini, pengunjung dapat menemukan produk unggulan UMKM dari berbagai daerah hingga produk otomotif dan hiburan musik. Berdasarkan rilis penyelenggara, terdapat 2.500 perusahaan peserta dalam 1.500 stand. Nilai transaksi PRJ tahun ini ditargetkan mencapai 7,5 triliun. Setelah 2 tahun menanti, para pengunjung pun berburu diskon yang diberikan dari berbagai produk lokal dan luar negeri. Belanja ya kayak makanan kayak gitu, Indomie kayak gitu kan biasanya di diskon kalau lagi di PRJ gini. Ya senang aja ya karena udah 2 tahun pandemi ya. Bisa kayak dulu lagi gitu, tambah rame. Cuman macetnya ya Allah masuk ke sini 2 jam.
Dengan dibukanya kembali event Pekan Raya Jakarta, telah membantu pelaku UMKM, terutama pedagang kuliner khas Betawi, kerak telur, yang pendapatannya meningkat hingga 30%. Ya seneng lah, karena kita biasa biasa dagang gitu tiap tahun, nggak dagang. Ini harapan kita nih, orang kecil seperti saya nih, harapan kita ya cuma ini aja setiap tahun nih, bisa nambah-nambah ekonomi, perekonomian lah buat uang sekolah. Infrastruktur yang cukup mumpuni menjadi salah satu faktor Jakarta sebagai pusat ekonomi. Kekuatan ekonomi Jakarta menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya dan berinvestasi telah terjadi sejak abad ke-14. Kalau kita perhatikan secara geografis, posisi kota Jakarta itu adalah mungkin yang paling cocok ya untuk dijadikan pusat kegiatan ekonomi, karena dia betul-betul berada di bagian inti dari wilayah Indonesia, paling tidak bagian barat ya. Karena bagian barat ini yang berkembang secara ekonomi, sedangkan bagian timur adalah daerah penghasil komoditi. Sehingga dengan sendirinya kalau orang ingin melakukan pelayaran ataupun perdagangan keluar dari wilayah Kepulauan Nusantara atau datang ke Kepulauan Nusantara, itu yang paling mudah untuk dicapai adalah kota Jakarta. Jadi dengan demikian kota Jakarta ini memang tidak terhindarkan. Memang kota ini menjadi magnet dari zaman dulu. Jadi kerajaan di sini menjual hasil rempah-rempahnya kepada kekuasaan Portugis. Portugis menjamin keamanan dengan menyiapkan macam-macam senjata dan juga teknik-teknik bertahan jika ada serangan musuh ingin menyerang sini. Jakarta memang pelan tapi pasti terus-menerus menyerap energi modernitas, energi kebersamaan, energi multikultur di dalam dirinya, sehingga Jakarta sekarang jauh lebih mencorong, mentereng, lebih asoy dilihat, lebih enak dilihat ketimbang masa lalu. Jadi itu ikhtiar-ikhtiar dari para pengambil keputusan di Jakarta yang memang menginginkan Jakarta tampil mencorong, tampil oke, berdampingan dengan kota-kota budaya di dunia. Sarinah, Tanah Abang, dan pusat-pusat bisnis lain tak hanya tempat bagi aktivitas perdagangan internasional dan pusat bisnis, tapi juga rumah dengan cita-cita untuk kemajuan ekonomi bangsa. Selamat siang Pak Agus dan teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan presentasi kami mengenai bidang finance dari kelompok 5 yang terdiri atas saya dan Mekti Sinuraya. Saya Rosmari Bertama. Saya Abigail Mamanit. Saya Catherine Soekarno-Garanti. Saya Cira Agatha-Dewi. Saya Princess Vesini Karudut. Dan saya Jolie Valeri. Dan saya Evan Benet Hutagalung. Presentasi ini akan kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama penjelasan teori, kedua design thinking, dan ketiga investment. Pada bagian teori kami mengambil teori dari 2 tokoh. Yang pertama adalah Arjun Appadurai dan yang kedua dari Karl Marx. Lalu teori finance Arjun Appadurai. Teori finance Arjun Appadurai menjadi 3 bagian, yaitu pertama derivatif sebagai inovasi. Appadurai mengidentifikasi derivatif sebagai inovasi teknis utama dalam keuangan kontemporer yang berfungsi sebagai kontrak tertulis mengenai harga masa depan aset. Ini menunjukkan bahwa derivatif bukan hanya instrumen keuangan, tapi juga merupakan janji yang dapat mempengaruhi pasar secara signifikan. Dan yang kedua adalah kekuatan linguistik.
Arjuna Padurai mengaitkan kekuatan linguistik dari janji-janji ini dengan cara uang diubah menjadi nilai komoditas yang paling abstrak. Dalam konteks ini, ia menunjukkan bagaimana janji-janji ini dapat berkontribusi pada krisis likuiditas sistemik, seperti yang terlihat pada krisis keuangan pada tahun 2007. Dan yang ketiga adalah implikasi sosial dan ekonomi. Padurai juga mencatat bahwa logika predatori dari derivatif dapat memperburuk ketidaksetaraan secara sosial, di mana segelintir individu memanfaatkan sistem keuangan untuk keuntungan pribadi, seringkali dengan mengorbankan banyak orang lainnya. Lalu lanjut pada tokoh Karl Marx. Yang pertama adalah uang sebagai komoditas. Karl Marx berpendapat bahwa uang adalah komoditas yang memiliki nilai berdasarkan kerja yang terkandung di dalamnya. Ia mengaitkan nilai uang dengan teori nilai kerja, di mana harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga bekerja yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut. Dan yang kedua adalah alienasi dan eksploitasi. Dalam sistem kapitalis, pekerja teralienasi dari produk kerja mereka dan proses produksi itu sendiri. Marx menekankan bahwa pemilik modal, yaitu kaum borjuis, mengeksploitasi tenaga kerja, yaitu kaum proletar, dengan membayar mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara keuntungan besar diambil oleh pemilik modal. Dan yang ketiga adalah kritik terhadap kapitalisme. Marx mengkritik kapitalisme karena menghasilkan kesenjangan ekonomi yang semakin besar antara kelas borjuis dan proletar. Ia berpendapat bahwa perubahan sosial tidak dapat dicapai melalui reformasi yang kecil, tetapi memerlukan revolusi proletar untuk menggulingkan sistem kapitalis dan mendirikan sosialisme. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan umum terkait dengan teks yang sudah tertera. Teks ini membahas tentang tren urbanisasi di Indonesia dan dampaknya terhadap ekonomi serta lingkungan. Untuk data yang pertama merupakan data dari World Bank tahun 2019, yang dimana tertera lebih dari 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2045. Dari data yang tertera ini kita dapat melihat dari dua sudut pandang, baik dari secara positif maupun negatif. Urbanisasi ini memiliki dampak positif karena kota-kota menyumbang 60% terhadap PDB nasional. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi akibat urbanisasi di Indonesia hanya 1,4% lebih rendah dari potensi 2,7% yang ditemukan dalam studi World Bank. Untuk dampak negatif lainnya itu dapat kita lihat meningkatnya ketimpangan sosial, yang dimana urbanisasi ini dapat juga meningkatkan pertumbuhan penduduk di dalam suatu wilayah, daerah atau kota, sehingga ada potensi kurang perencanaan kota atau infrastruktur yang tidak cukup untuk menampung populasi penduduk yang melakukan urbanisasi. Dan hal ini juga merujuk kepada berbagai hal, termasuk kemacetan lalu lintas dan juga potensinya meningkatnya banjir. Selanjutnya masih berhubungan dengan dampak negatif, yaitu perubahan iklim serta kemacetan yang diperkirakan akan berdampak besar pada ekonomi. Nah, dampak lingkungan seperti banjir dan subsidiasi lahan di ibu kota diperkirakan akan meningkatkan biaya hingga 402% pada tahun 2050. Dan data dari Bappenas memperkirakan Indonesia akan kehilangan PDB sebesar 115 triliun pada 2024 akibat krisis iklim. Bisa mohon dilanjutkan? Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang korelasi antara teks dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Grant tentang teori finance, yaitu dari segi tantangan dan peluangnya. Untuk yang pertama, investasi dalam infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dapat kita lakukan dengan pendekatan perilaku keuangan atau behavioral finance,
yang di sini menggabungkan teori ekonomi dengan psikologi dan sosiologi agar dapat membantu memahami bagaimana literasi keuangan individu mempengaruhi pengelolaan keuangan pribadi dan keputusan investasi. Tentunya apabila tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan masyarakat perkotaan, hal ini dapat berkontribusi pada ketidakmampuan mereka memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, sehingga memperparah ketimpangan sosial. Yang kedua adalah masalah eksternalitas negatif dalam sistem keuangan. Dari fenomena yang telah tertera pada teks itu dapat kita analisis melalui perspektif kapitalisme finansial, di mana pemilik saham memiliki kekuasaan dominan dalam mengendalikan perusahaan perbankan dan membangun hubungan dengan perusahaan-perusahaan nasabahnya. Nah, kondisi ini akhirnya mencerminkan bagaimana struktur kekuasaan finansial dapat mempengaruhi pembangunan kota dan distribusi sumber daya, yang pada gilirannya berdampak pada ketimpangan sosial dan ekonomi di perkotaan. Terakhir, diperlukan inovasi keuangan dan pembiayaan multi pihak dalam perencanaan, implementasi, serta pengelolaan kota yang berkelanjutan. Nah, salah satu contoh inovasi pembiayaan iklim yang diperkenalkan oleh WRI Indonesia adalah aplikasi emisi yang berbasis teknologi dan berfokus pada pengurangan serta penyerapan emisi. Kemudian dilanjutkan kepada SWOT untuk menindaklanjuti desain thinking yang kedepannya. Pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, wilayah Indonesia itu tentu memiliki wilayah olah yang melimpah. Bisa dilihat dari sumber daya alam dan juga modelnya yang cenderung sangat beragam. Mulai dari pepohonan dan lain-lain itu menjadikan suatu modal yang amat mumpuni untuk perekonomian Indonesia, dan juga didukung oleh 70% penduduk Indonesia akan menetap di kota pada tahun 2045. Hal ini tentu berpengaruh kepada pemasukan tenaga kerja untuk perekonomian ke depannya. Kemudian dilanjutkan kepada kelemahannya atau kekurangannya. Penduduk yang terlalu padat di satu wilayah ini menjadi kekurangan. Karena apa? Apabila ingin menunjukkan Indonesia yang sangat berkembang, diperlukan adanya pemerataan penduduk. Jadi nggak bisa di satu pulau ini sepi, di satu pulau ini sangat ramai. Dan ini tentunya akan mempengaruhi lapangan pekerjaan yang mungkin terlalu penuh dan lain-lain. Kemudian, rawan juga terjadi kemacetan. Dan juga didukung oleh mungkin beberapa peluang-peluang yang dapat terjadi. Seperti tenaga kerja yang melimpah dapat mendukung Jakarta sebagai kota global. Seperti yang sudah dikatakan tadi. Tenaga kerja yang melimpah ini juga tentu menjadikan Jakarta sebagai kota global, karena dengan banyaknya lapangan pekerjaan dan tenaga kerja yang masuk itu juga banyak, atau secara sederhana itu kayak sama aja, itu tuh bisa mendukung perjalanan dan juga perkembangan Jakarta sebagai kota global. Dan juga yang kedua, itu tenaga kerja dalam masa produktif dapat menjadikan segala pekerjaan berjalan lebih efisien. Karena apa? Tenaga kerja yang terdidik, terampil, dan lain-lain itu dapat menjadikan suatu pekerjaan lebih lancar dan lebih efisien untuk dilakukan. Namun ada beberapa bencana yang mungkin dapat terjadi, karena baru 2% kota di Indonesia yang memiliki kapasitas fiskal dan mampu mandiri dalam membiayai lebih dari sebagian belanja daerah. Kedua, prediksi biaya banjir tahunan di ibu kota akan meningkat dari 322% menjadi 402% pada tahun 2050. Hal ini tidak asing karena memang Indonesia dapat dibilang sangat terkenal dengan banjirnya, tapi seharusnya banjir ini dapat kita kurangin. Namun mengenal Indonesia yang belum melakukan banyak perkembangan, tentu hal ini bisa menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia ke depannya, karena akan mempengaruhi mobilitas dan lain-lain. Juga hal ini dapat menurunkan adanya ruang terbuka hijau, karena juga ini akan berpengaruh kepada kesehatan masyarakat dan lain-lain.
Kemudian akan masuk ke bagian empathize yang juga akan dikorelasikan dengan teori sosiolog lain selain finance tadi, yang mana mengenai teks yang menyoroti peran urbanisasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tantangan finansial yang menyertainya, masalah-masalah yang ada khususnya terkait dengan perubahan iklim dan infrastruktur perkotaan. Urbanisasi juga berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional, namun peningkatan ekonomi yang belum optimal hanya mencapai 1,4% dari potensi 2,7%, dan di sisi lain ketimpangan ekonomi juga semakin meningkat yang menunjukkan perlu adanya strategi pembiayaan yang lebih inklusif. Sedangkan biaya banjir di ibu kota dapat meningkat hingga 402% pada 2050 akibat subsidensi lahan dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Selain itu, kemacetan di kota-kota besar seperti Jabodetabek menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari 41 triliun per tahun, yang menuntut investasi besar dalam infrastruktur transportasi. Dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk mitigasi perubahan iklim dan pengembangan infrastruktur, perkotaan strategi finance yang inovatif dan kolaborasi menjadi kunci untuk membangun kota yang lebih berdaya saing di masa depan. Melanjutkan mengenai korelasi terkait dengan teori finance yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian kami akan mengangkat mengenai salah satu tokoh sosiolog yaitu Karl Marx untuk mengkaji teks berita ini dengan perspektif yang berbeda. Dalam perspektif Karl Marx, mengkaji dalam beberapa hal seperti yang pertama, urbanisasi dan ketimpangan kelas. Marx melihat masyarakat sebagai arena konflik antara kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis, dan kelas pekerja, yaitu kaum proletar. Dalam konteks urbanisasi di Indonesia, kita dapat melihat bagaimana urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta membawa kesejahteraan yang merata. Kemudian selanjutnya, urbanisasi sebagai instrumen kapitalisme. Kota-kota besar menjadi pusat produksi dan konsumsi, di mana kapitalisme menciptakan ruang untuk eksploitasi tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi akibat urbanisasi sekitar 1,4% peningkatan PDB justru diiringi oleh peningkatan ketimpangan itu sendiri. Ini juga sejalan dengan pemikiran Marx bahwa surplus nilai yang dihasilkan oleh tenaga kerja justru lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal atau kaum borjuis. Sementara kelas pekerja atau kaum proletar itu dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Ketimpangan dan alienasi. Dalam hal ini, meningkatnya kemacetan, penurunan ruang terbuka hijau, serta resiko krisis ilmu atau iklim mencerminkan bagaimana kota berkembang tidak untuk kepentingan semua lapisan masyarakat, tetapi lebih menguntungkan kelas atas yang mengendalikan kapital dan investasi itu sendiri. Pekerja urban yang harus menghadapi kemacetan ekstrim dan biaya hidup tinggi mengalami alienasi, yaitu keterasingan dari hasil kerja mereka sendiri, dari lingkungan sosialnya, dan dari proses produksi yang dikendalikan oleh kelas kapitalis. Dan yang terakhir adalah kapitalisme dan krisis ekologis. Marx berpendapat bahwa kapitalis pada akhirnya akan mengalami krisis akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Hal ini terdapat dan memiliki tampak jelas pada prediksi Bappenas mengenai kerugian ekonomi akibat perubahan iklim yang mencapai 115 triliun, dan banjir yang semakin parah serta kerusakan lingkungan di kota-kota besar adalah contoh dari bagaimana kapitalisme sering mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan akumulasi modal. Dari sudut pandang Karl Marx sendiri, urbanisasi yang terjadi saat ini lebih banyak menguntungkan pemilik modal dan memperburuk ketimpangan sosial serta krisis lingkungan. Dalam konteks finance, tantangan ini dapat diatasi dengan mekanisme pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan tentunya. Namun jika pendekatan finance tetap berorientasi pada keuntungan semata tanpa mempertimbangkan keadilan sosial dan lingkungan, maka kesenjangan akan terus melebar dan dampak buruk urbanisasi akan semakin melebar tentunya. Untuk selanjutnya mengenai teori sosiologi atau ekonomi yang berkaitan erat dengan teks ini. Yang pertama terdapat teori sistem dunia dari Immanuel, di mana teori sistem dunia membagi negara-negara menjadi 3 kategori, yaitu inti, semi-periferi, dan periferi sendiri. Dalam konteks urbanisasi di Indonesia, konsep ini digunakan untuk memahami bagaimana sistem keuangan global mempengaruhi pertumbuhan kota dan ketimbangan dari ekonomi.
kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan itu bisa dilihat sebagai pusat ekonomi dalam konteks nasional. Tetapi mereka masih bergantung pada investasi asing dan mekanisme keuangan global yang dikendalikan oleh negara-negara inti. Kemudian proyek infrastruktur dan inovasi finansial seperti pembiayaan multipihak seringkali mengikuti pola investasi yang menguntungkan aktor dari kapitalis global, bukan masyarakat lokal yang mengalami dampak langsung dari urbanisasi dan perubahan iklim. Dalam teori ini, urbanisasi dapat menjadi alat bagi kelas ekonomi kuat untuk semakin mengontrol keuangan dan sumber daya. Sementara kelompok yang berkekurangan itu tetap bergantung pada sistem yang kurang menguntungkan bagi diri mereka. Yang kedua, teori ekonomi klasik dari Adam Smith, di mana pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total, di mana dengan adanya pertumbuhan penduduk karena akibat urbanisasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja di suatu kota, terkhusus Jakarta sendiri, dan akan meningkatkan hasil kerja yang berimbas pada peningkatan output. Dan yang terakhir, teori kapitalisme finansial dari Rudolf. Di sini menjelaskan bagaimana modal keuangan seperti bank, investasi, dan kredit menjadi kekuatan yang dominan dalam sistem ekonomi. Dalam konteks teks ini, transformasi kota memerlukan skema pembiayaan inovatif. Namun jika pengelolaan uang lebih mengutamakan keuntungan daripada keberlanjutan sosial, maka ketimpangan justru semakin meningkat. Teori ini mengingatkan bahwa inovasi finansial harus dikontrol dengan regulasi yang lebih baik, agar tidak hanya menjadi instrumen eksploitasi oleh pemilik dari modal itu sendiri, seperti itu. Oke. Untuk konsep I define, kota-kota di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan pembangunan berkeberlanjutan yang inklusif dan tangguh akibat urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik. Dampak perubahan iklim yang semakin parah, ketimpang akses layanan dasar, tata kelola kota yang belum inklusif, dan pengelolaan lingkungan yang tidak memadai sehingga mengancam kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup masyarakat perkotaan, terutama kelompok rentan. Untuk tahap desain dalam proses desain thinking ini, kita akan menganalisis dan merumuskan masalah utama yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan artikel mengurai kompleksitas urbanisasi dan pembangunan kota berkelanjutan, mendorong solusi untuk kota-kota Indonesia inklusif dan tangguh dari WRI Indonesia, kita perlu memahami kompleksitas masalah dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna yang perlu dipenuhi. Kota-kota di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menyediakan layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan bagi warganya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi, transportasi publik, dan pengelolaan sampah yang lain, terutama bagi masyarakat miskin perkotaan. Selain itu, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal dan kompetensi dalam merencanakan, mengelola, dan mengimplementasikan solusi perkotaan yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi dampak krisis iklim dan urbanisasi yang besar. Warga kota di Indonesia, khususnya masyarakat miskin perkotaan, membutuhkan akses yang lebih baik dan terjangkau terhadap layanan dasar yang berkelanjutan seperti air bersih, sanitasi, transportasi publik, pengelolaan sampah, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, mengurangi dampak krisis iklim, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih inklusif dan layak huni. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam merencanakan dan mengelola kota secara berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, perlu ada solusi yang terintegrasi untuk mengatasi kompleksitas urbanisasi dan mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan konsep landscape yang merujuk pada aliran lalu lintas batas dan dampaknya terhadap ekonomi global. Banyak kota di Indonesia menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal yang menghambat investasi dalam infrastruktur berkelanjutan dan layanan dasar. Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan lokal. Sementara pencarian investasi asing atau utang dapat menambah tantangan terhadap fluktuasi kondisi ekonomi global.
Dalam konteks ini, kota-kota perlu meningkatkan kapasitas fiskal mereka melalui investasi dalam pembiayaan, seperti pengembangan pajak properti yang lebih efektif dan kemitraan publik swasta. Selain itu, akses pendanaan iklim internasional harus diperkuat untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan. Dengan memahami dan mengelola financing ini, kota-kota di Indonesia dapat mengurangi rentetan mereka terhadap guncangan ekonomi eksternal dan mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif. Untuk ideate menunjukkan cara kita menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan berbagai jenis solusi, memilih salah satu solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan permasalahan ini, pemerintah perlu menciptakan lingkungan perekonomian global yang mengikuti perkembangan zaman dan urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penyelesaian masalah tersebut dapat berawal dari pengembangan toko online seperti Tokopedia dan Shopee untuk mengembangkan jangka jual beli yang dulunya bersifat tradisional menjadi daring dan juga mengurangi kapasitas em, kapasitas fiksial yang terbatas untuk biaya pembangunan keberlanjutan yang menambahkan jaringan perekonomian yang lebih dekat dengan sesama. Untuk menciptakan penyelesaian tersebut, Indonesia perlu meningkatkan keterlibatan warga untuk menggunakan teknologi. Sekarang semua harus bisa memiliki akses teknologi yang baik sehingga dapat berkembang sesuai dengan keadaan sekarang yang selalu berubah pesat dan sangat susah dilacak. Dengan demikian, warga negara Indonesia bisa berkembang pesat dalam perubahan zaman, termasuk dalam pertumbuhan ekonomi, dan juga mengurangi keperluan untuk membangun infrastruktur yang dapat mengurangi urbanisasi kota-kota di Indonesia. Lalu di sini ada prototipe atau bisa dibilang dengan solusi kelompok. Jadi solusi kelompok kami itu adalah memaksimalkan penggunaan SDA agar tidak harus impor dari luar negeri yang mengharuskan kami untuk mengeluarkan pendapatan negara. Di sini saya bisa menjelaskan bahwa penting untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan melalui program pendidikan dan penyuluhan yang komprehensif. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita dapat menciptakan budaya berkelanjutan yang melibatkan semua pihak, mulai dari individu hingga perusahaan. Pendidikan ini juga dapat membantu masyarakat untuk memahami dampak dari konsumsi berlebihan atau pemanfaatan SDA secara tidak bertanggung jawab, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Melalui kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, kita dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien dalam memaksimalkan pemanfaatan SDA. Tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga memastikan pelestarian sumber daya tersebut untuk generasi mendatang. Dengan ini, pendekatan yang holistik ini adalah pemanfaatan SDA dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan, menguntungkan, dan berkeadilan sosial. Kemudian bagian tadi mungkin bisa di next yang sebelumnya, slide yang sebelumnya, sebelum ini. Di sini terdapat barcode di mana ini adalah bagian tes. Kami menemukan berita yang mirip cukup sama dan dapat dikorelasikan dengan perspektif atau konsep finance sendiri. Bisa silakan di scan barcode-nya dan nanti bisa menemukan dari berita atau website tersebut. Bisa next slide. Silakan next slide. Baik, terima kasih. Di sini isi dari berita atau teks tersebut itu mengenai penerbitan obligasi daerah. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia mulai mengeksplorasi penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Langkah ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan dana dari investor publik untuk proyek-proyek pembangunan, seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya.
Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dari fiskal daerah, tapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Kami menggali dalam perspektif finance, di mana yang pertama, capital structure dan public finance. Dalam konteks ini, dalam konteks finance sendiri, penerbit obligasi daerah merupakan bentuk pemanfaatan di mana pemerintah daerah memperoleh dana dengan menerbitkan surat utang kepada investor. Ini sesuai dengan konsep struktur modal yang membahas kombinasi pendanaan antara ekuitas utang dan sumber lain untuk membiayai suatu proyek. Penerbitan obligasi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk yang pertama mengurangi ketergantungan pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Yang kedua, mengalokasikan dana secara lebih fleksibel untuk proyek-proyek infrastruktur yang bersifat strategis. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas belanja tanpa langsung meningkatkan pajak atau retribusi dari daerah masing-masing. Namun tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara utang jangka panjang dan kemampuan pembayaran daerah masing-masing yang mencerminkan pentingnya keberlanjutan utang dalam keuangan publik. Yang kedua, mengenai risiko dan pengembalian dalam obligasi daerah. Dari perspektif investasi, dapat dikategorikan sebagai instrumen utang yang beresiko rendah karena biasanya didukung oleh pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi, atau pendapatan dari proyek yang dibiayai. Namun resiko tetap akan ada, antara lain seperti resiko gagal bayar dan resiko suku bunga. Dari yang ketiga sendiri itu adalah keuangan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, obligasi daerah juga dapat dikategorikan sebagai obligasi yang digunakan untuk membiayai proyek berkelanjutan seperti infrastruktur hijau, proyek energi terbarukan, dan pembangunan fasilitas publik dengan standar keberlanjutan yang tinggi. Kemudian yang keempat, transparansi dan tanggung jawab fiskal. Dalam hal ini, di mana dituntut untuk bagaimana daerah yang berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab fiskal dan transparansi ketika suatu daerah menerbitkan obligasinya sendiri, mereka harus mempublikasikan laporan keuangan, rencana penggunaan dana, dan mekanisme pengembaliannya. Ini menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi, peningkatan tata kelola keuangan daerah, dan mekanisme pengawasan yang kuat. Selanjutnya, dari sudut pandang finance, obligasi daerah berbasis keberlanjutan dapat meningkatkan minat investor yang peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan. Hal ini mencerminkan pergeseran tren global menuju investasi yang tidak hanya menguntungkan profit, tetapi juga keberlanjutannya. Bisa next slide. Kemudian kami sendiri akan menganalisis berdasarkan SWOT. Yang pertama terdapat strength. Yang pertama adalah sumber pendanaan baru, memberikan alternatif pendanaan selain APBD dan dana dari pemerintah pusat. Yang kedua, mendorong transparansi, di mana pemerintah daerah dituntut untuk lebih akuntabel dalam mengelola dana karena adanya pengawasan dari pihak investor. Yang ketiga, dampak ekonomi yang positif tentunya dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dan yang keempat, diversifikasi investasi publik. Masyarakat dan investor memiliki pilihan investasi yang relatif aman dan berkontribusi langsung pada pembangunan daerah. Bisa next slide, Evan, selanjutnya. Weakness. Yang weakness ini, pertama, kami menyoroti mengenai kapasitas manajerial yang beragam. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas pengelolaan keuangan yang baik tentunya. Dan yang kedua, resiko gagal bayar. Jika proyek tidak menghasilkan pendapatan yang cukup, ada resiko gagal bayar yang membebani APBD. Yang ketiga, kurangnya literasi dari keuangan daerah. Penerbitan obligasi daerah masih belum umum sehingga butuh edukasi bagi pemangku kepentingan lebih lanjut. Yang keempat, mengenai proses regulasi yang rumit, memerlukan persetujuan dari berbagai lembaga seperti Kementerian Keuangan dan OJK yang bisa memperlambat implementasi dari kegiatan atau proyek tersebut. Dan yang terakhir,
adalah selanjutnya, maksud next slide, ada opportunities, dukungan regulasi yang meningkat. Di sini di mana dimaksud bahwa pemerintah pusat mulai membuka peluang lebih besar bagi daerah untuk menerbitkan obligasinya. Yang kedua, minat investor yang tinggi, di mana obligasi daerah bisa menarik minat investor institusi maupun individu mencari instrumen investasi berbasis pembangunan. Yang ketiga, inovasi pembiayaan berkelanjutan. Bisa dikembangkan sebagai green project untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan. Dan yang keempat, sinergi dengan sektor swasta bisa digunakan sebagai bagian dari skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dan yang terakhir, next slide, bisa next slide, Evan? Oke, terima kasih. Di sini terdapat ancaman dari luar. Yang pertama, terkait dengan fluktuasi ekonomi dan keuangan. Krisis ekonomi atau inflasi dapat mempengaruhi daya tarik dari obligasi daerah itu sendiri. Yang kedua, tingkat kepercayaan dari investor. Jika pengelolaan uang daerah cukup buruk, bisa dikatakan seperti itu, investor bisa kehilangan kepercayaan dan enggan untuk membeli obligasinya. Yang ketiga, persaingan dengan instrumen lain. Obligasi daerah harus bersaing dengan obligasi pemerintah pusat dan instrumen investasi lainnya. Yang keempat, risiko korupsi dan penyalahgunaan dana. Jika tidak diawasi dengan baik, dana dari obligasi bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik atau korupsi yang bisa memperburuk kondisi yang ada. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini menyoroti tantangan urbanisasi di Indonesia, di mana lebih dari 50% penduduknya tinggal di kota, dan angka ini diperkirakan akan meningkat hingga 70% pada tahun 2045. Urbanisasi ini berkontribusi 60% terhadap PDB nasional. Dengan setiap kenaikan 1% tingkat urbanisasi dapat meningkatkan PDB sebesar 2,7% dan mengurangi kemiskinan hingga 1%. Namun, banyak kota di Indonesia belum memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Hanya 2% kota yang mampu mandiri dalam membiayai. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan inovasi dalam pembiayaan dan kerjasama multi pihak. Inisiatif seperti Project Preparation Facilities atau PPF dapat membantu kota-kota meningkatkan akses keuangan dan mendorong transformasi perkotaan. Dalam konteks teori keuangan, pembangunan kota berkelanjutan memerlukan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat menjadi strategi efektif dalam mendukung proyek-proyek perkotaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, harapannya adalah kota-kota di Indonesia dapat mengembangkan kapasitas fiskal yang kuat dan menerapkan strategi keuangan berkelanjutan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan tangguh. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan.